dan seperti yang Ipa sampaikan di awal tadi, bahwa hari ini adalah pengumuman lomba sayembara logo Pantai Carita ya, yang kita gelar kemarin tuh hampir 3 minggu ya Kang Mudofar ya, yang tentunya pastinya banyak sekali pilihan-pilihan logo ya, yang membuat para panitia bingung. Tapi karena kemarin juga sudah diketuk nih siapa yang memenangkan hadiah sebesar 3 juta rupiah plus ya. Awas nih, plus-plusnya apa? Plus penginapan dan plus lainnya. Kita langsung saja, di sini ada Bapak Ustadz Yani ya, selaku tokoh masyarakat dari Carita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gampang Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehatnya. Juga ada Akang Franky nih, selaku Ketua KPPC. Sehat ya Kang? Alhamdulillah Teh. Alhamdulillah sehat ya. Ini satu lagi belum nih ya. Nanti kita sambil ngantosan ya. Nah Kang, bagaimana kemarin dari hasil selama 3 minggu menyeleksi terkait dengan sayembara logo Carita ini Kang? Silakan. Yang pertama tuh kita sayembara diikuti sekitar 40 peserta lebih lah. Terus kita coba untuk dibuat disaring lah, disaring lah maksudnya, dengan beberapa kawan-kawan di Carita gitu kan. Ternyata ada beberapa yang dibilang mumpuni lah, cukup. Tapi ternyata belum mencukupi karena logo ini kan bukan dipakai untuk 1-2 hari. Betul. Makanya kita berembuk bagaimana logo ini diciptakan sehingga bahasanya perfect tuh. Makanya diperpanjang tuh waktunya 1 minggu depan. Ya, alhamdulillah pesertanya hampir 60 lebih juga ke atas ya, dari berbagai masyarakat lah. Makanya hari ini saya janji jam 9.10 diputuskanlah satu orang pemenang gitu Teh. Iya, dan itu dari yang pemenang hari ini apakah logo yang seminggu kemarin atau mungkin yang karena diperpanjang akhirnya kita menemukan gitu loh, ini loh yang cocok gitu. Minggu-minggu ini. Kalau minggu-minggu ini. Oh, baru diperpanjangnya itu ya. Baru cocok tuh. Karena beberapa konsep harus kita matang gitu, baik logonya, namanya, artinya, sejarah, kultur dan sebagainya itu meaningnya mesti ada gitu. Dan filosofinya ya. Tapi dipastikan ini kan untuk yang tadi 60 yang ikut ini asli warga Pandeglang? Awalnya kita cuma Banten, terus karena dipikir banyak permintaan luar Banten, ya sudah silakan saya bilang untuk umum, gitu kan. Jadi yang penting bisa masuk kriteria. Baiklah. Untuk Ustadz sendiri nih dari tokoh masyarakat, karena kan hari ini kita belum ngumumin siapa nama pemenangnya. Tapi dari tokoh masyarakat ini menilai seperti apa nih dari logo yang sudah dipilih nih? Karena kan di situ sudah harus ada kubah, ombak, gitu kan, badak. Ini sudah klopkah asik? Alhamdulillah. Kalau saya lihat sebagai tokoh masyarakat Carita, memang kinerja daripada wanita luar biasa. Mereka sangat verifikatif ya. Melihat seperti apa logo yang pas untuk daerah Carita. Karena kita jangan lupa bahwa pada dasarnya kata logo itu sendiri diserap itu dari bahasa Yunani ya. Logo merupakan suatu identitas visual terhadap suatu daerah yang mempunyai kriteria khusus tertentu seperti bentuk, filosofi dan warna semuanya. Artinya erat sekali hubungannya, sehingga kalau kita memilih logo yang tepat sesuai dengan kondisi alam kita, kondisi daerah kita, itu luar biasa. Jangan sampai kita salah memilih logo. Kita seperti bagaimana kita melihat kultur daripada masyarakat Carita, identik dengan pantainya, identik dengan pegunungannya, identik dengan wisata religinya, itu harus diakomodir semuanya, sehingga terakomodir itu akan membuat satu nilai jual yang luar biasa mahalnya. Oleh karena saya percaya kepada Bang Franky selaku Ketua KPPC,
yang sangat peduli dengan wisata cerita. Ini perlu untuk dicermati betul-betul, karena nilai jualnya ini akan luar biasa nanti kalau kita pas menemukan logo yang tepat gitu. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz ya. Amin amin ya, karena sebuah itu tadi, logo itu identitas ya, mencirikan ya. Nah, Kak Franky mungkin bisa diumumkan nih siapa yang berhak mendapatkan hadiah dengan nilai total kemarin kita umumkan 3 juta dan juga plusnya. Ini itu jatuh kepada siapa sih? Orang mana cenah iya? Jeng jeng jeng. Sebetulnya Iva juga penasaran, pengen tahu nih pemenangnya yang mana nih. Untuk setelah kita menimbang, mengingat dan seterusnya gitu teh, rembukan baik tokoh masyarakat, dari MUI, dari Muspika juga, dari PHRI juga, dari KPPC juga, dari Balawista juga, dari kabel underwater ya, terus dari beberapa stakeholder yang lainnya. Hari ini kita umumkan pemenangnya, yaitu saudara Angga. Yeay, selamat. Dari mana itu Kang? Dia dari Tangerang. Dari Tangerang ya. Oke. Dan bukan hanya apa namanya nih, ada voucher. Nah itu dia. Jadi voucher hadiah lomba ya, desain logo wisata cerita. Kita kasih 3 juta, menginap di Hotel Bintang 4 Mutiara Cerita Cottage. Terus masuk bebas Pantai Kodok selama seminggu. Masuk ke Pantai Pandan 4 orang, menginap di Cindewulong, makan di Saung Pamatang, menginap di Bali De Anyer, dan Wira Carita, menginap di Wira Carita. Wow, luar biasa ya. Wah, dia tuh panitia nih, alhamdulillah ya. Selamat untuk Kang Angga nih ya, dari Tangerang tadi ya Kang ya, yang insya Allah hari ini nanti kita akan ada penyerahan ya. Oke kan, selama penilaian ini tadi sudah disebutkan namanya, menemui kendala nggak sih panitia? Atau misalnya karena banyaknya logo, bingung nih gitu. Banyak, kan? Ada beberapa hampir 100 lebih kita cuma disaring lagi, saring lagi, dan beberapa temen juga kan ada desain grafis tuh dari Rimba, terus dari Tori dan lainnya. Ini yang dapat 4 orang, yang ini 2 orang, 3 orang, jadi sempat debat lah. Jadi konsen lumayan, waktu juga yang cukup panjang lumayan. Dan ini saya bilang dari awal pun saya nggak mau gegabah gitu. Dan ini sebenarnya satu kritikan buat pemerintah kita teh. Bagaimana harusnya pemerintah tuh hadir di tengah-tengah masyarakat. Kita butuh jati diri itu. Dan hari ini jati diri Carita itu dibuat gitu. Ya Pak Ustadz ya? Betul. Dibuat logo tadi Pak Ustadz bilang, logos itu dari Yunani dan sebagainya. Ciri dari tagline, simbol dan sebagainya. Bahwa hari ini kita punya sesuatu ciri yang bisa dipubliktaskan keluar gitu. Sehingga bisa jadi daya tarik buat publikasi dan sebagainya. Dan beliau pemenangnya teknik. Coba mana nih Kang Mudofar? Ini dia Kang Angga ini ya. Halo. Halo, assalamualaikum Kang Angga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Kang Angga. Terima kasih. Sudah ditentukan sebagai pemenang lomba sayembara logo Pantai Carita. Ya. Iva pengen tahu nih Kang Angga dari mana? Saya sebenarnya besar di Jakarta, cuman orang tua udah pindah ke daerah Sukamulya. Nah, jadi kegiatan saya sehari-hari memang aktif di industri kreatif, seperti di logo, video, seperti itu. Mungkin kurang lebihnya kayak gitu. Itu kemarin kirim logo ya, yang memang saat ini tuh dinyatakan sebagai pemenang itu, bisa diceritakan filosofinya kan? Jadi sebenarnya awalnya saya lihat status ada salah satu teman mengenai kegiatan yang diselenggarakan ini. Akhirnya saya baca-baca, karena toh saya 2 tahun ini cukup sering aktif di dapat proyek daerah Carita Anyer gitu kan. Akhirnya coba ikut deh. Akhirnya saya buat awalnya saya buat 3 alternatif, sampai saya pribadi kan harus kirim 1 aja ya. Saya seleksi secara perspektif saya pribadi. Sampai akhirnya saya sampaikan lah, saya unggah, kirim datanya ke Radio Krakatau juga di email mengenai logo itu. Jadi logo itu saya buat dari beberapa elemen dasar yang mewakilkan dari daerah
Pantai Caritanya tersebut. Jadi saya ambil beberapa elemen, yaitu ada badak, ada sawah, pantai, masjid, dan juga sunset. Jadi itu adalah kumpulan inspirasi dari logo-logo itu, sehingga saya bisa convert ke dalam simbol atau jadi logo itu sendiri. Gitu. Jadi ada elemen-elemen itu yang jelas mewakili daerah yang dimaksud. Artinya ketika kita melihat di elemen logo itu ada kubah masjid, ada shape dari berbentuk ombak, lalu sunset, dan juga daun, itu memang mengandung makna yang positif-positif. Ini dia ya. Boleh dilihatin tadi Pak logonya? Ini dia logonya nih, Kang Mudofar, ini dia logonya. Wow, keren ya. Itu badaknya tuh. Badaknya hidup nggak ya? Kalau hidup dia bisa ngicup. Kayak nih. Nah, seperti inilah ya matangnya nih. Ini menuju ke sana ya. Nanti desain untuk beberapa untuk di Pantai Carita, identitasnya udah nemu nih. Ya, nah gitu. Keren kan? Kaosnya juga. Iya, saya buat beberapa mock-up, jadi bisa tervisualisasikan gitu kan. Bisaan ya, jadi Pak Ketua kayak ya KPPJ bisa langsung desain. Desain dan kirim ke radio. Iya, betul sekali. Baiklah, ini Kang Angga, berapa lama sih bikin desain ini? Karena memang bergeraknya di bidang kreatif gitu ya, desain kayaknya paling cuma ada. Sebenarnya sudah susah gampang. Kebetulan memang mood lagi bagus, karena kalau kita di industri kreatif kan based on mood juga gitu. Saya ingat, saya lihat status dari temen itu jam 4 sore. Setelah kegiatan saya hampir selesai, malam itu saya kerjain dari jam 10 sampai setengah 3. Sampai setengah 3 pagi. Sampai setengah 3 pagi itu jadi 3 alternatif. Lalu saya istirahat, besoknya saya pandang-pandang lagi nih dari 3 ini mana yang saya majuin gitu kan. Sampai akhirnya saya finalisasi, saya buat detail-detail lainnya dan beberapa mock-up seperti tadi ada gambar kaos, tugu. Jadi lebih karena kekuatan visual juga berpengaruh ya. Hanya logo tersebut lah yang saya submit ke penyelenggara. Baik. Terima kasih Kang Angga ya. Selamat sekali lagi kita ucapkan untuk Kang Angga. Semoga tetap kreatif ya. Seremoni Pak penyerahan. Baik, karena bisa tunggu dari Ujung Banten, kita langsung nih penyerahan ya. Hadiah secara simbolis dari Bapak Ketua KPPC kita, Kang Supriyadi Franky, dan juga dari Pak Ustadz Yani kepada Kang Angga dari Carita ya. Silahkan.